Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah, materi kali ini adalah fikih bab 1 tentang khitan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama ada memahami ketentuan khitan. Yang kedua, mengkomunikasikan atau menceritakan pengalaman melaksanakan khitan. Nah, langsung saja kita bahas bahwasannya Islam adalah agama yang mencintai kebersihan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasul tentang kebersihan yang berbunyi At-tahuru syatrul imani, yang artinya bersuci adalah sebagian dari iman. Kepedulian Islam terhadap kebersihan dapat dilihat dari banyaknya syariat Islam yang tujuannya untuk menjaga kebersihan. Salah satunya adalah khitan. Nah, hari ini kita akan membahas seputar khitan, yaitu tentang sejarah persyariatan khitan, ada pengertian khitan, selanjutnya ada tujuan dan manfaat khitan. Yang pertama, sejarah persyariatan khitan. Khitan dimulai syariatnya pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisahnya tercatat pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Nah, itu adalah cerita di mana dulu disyariatkannya Islam mulai dari masa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berusia 80 tahun. Selanjutnya, perintah dalam Al-Quran tercatat pada surah An-Nisa ayat 125 yang berbunyi Waman ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadullahu Ibrahim khalila, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwasannya siapa saja orang yang lebih baik agamanya, yaitu orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Sebagai contoh adalah Nabi Ibrahim yang selalu taat kepada Allah, sehingga Allah menjadikannya sebagai kesayangannya. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah kesimpulan dari hadis dan juga surah An-Nisa tadi, bahwasanya melaksanakan khitan itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tentang pengertian khitan. Khitan memiliki pengertian dari dua segi, yaitu dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, khitan berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Dari segi istilah, memiliki arti membuka atau memotong kulit kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tujuan dan manfaat khitan. Tujuannya adalah sebagai bukti ketaatan kita terhadap perintah Allah yang sudah diterangkan tadi pada sejarah persyariatan khitan dalam surah An-Nisa ayat 125. Untuk manfaatnya, kita bisa melihat dari sisi kebersihan dan juga medis. Secara kebersihan, bahwasanya khitan itu adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, sebagaimana kita tahu anak-anak, khitan dilaksanakan dengan memotong kuluf yang menutupi kemaluan laki-laki. Setelah diteliti, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berkhitan
buang air kecil, air seninya tertinggal sedikit pada kulufnya dan sulit untuk dibersihkan. Padahal bahwa salah satu syarat salat adalah suci, badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jika laki-laki yang belum berkhitan melaksanakan sholat, kemungkinan besar sholatnya tidak sah. Nah, itu adalah manfaat khitan dari sisi kebersihan. Yang kedua, manfaat khitan dari sisi medis. Menurut para dokter, kuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan akan menimbulkan infeksi, bahkan bisa menimbulkan penyakit kanker. Bahaya sekali kan? Nah, dari sini dapat kita simpulkan anak-anak bahwasannya kita sebagai umat Islam, khususnya anak laki-laki, diwajibkan untuk berkhitan dengan alasan menjaga kebersihan dan juga secara medis manfaatnya kita terhindar dari penyakit yang berbahaya. Jangan pernah takut karena khitan merupakan syariat Islam. Begitu ya penjelasan hari ini. Minggu depan kita akan masih membahas tentang beberapa materi terkait khitan. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.